Salam damai untuk setiap saudara dimanapun saudara berada, khususnya untuk segenap jemaat GKI dalam lingkup klasis Bojonegoro. Kita berjumpa lagi dalam program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Saudara, pandemi masih belum berlalu. Kita masih mendengar ada kasus-kasus positif COVID hingga hari ini. Bayang-bayang kelam resesi akibat pandemi pun mulai kita rasakan. Sebagai anak-anak Allah, apa yang kita perlu lakukan dalam keadaan seperti ini? Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada hari ini. Firman Tuhan terambil dari surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saya mengulangi sekali lagi, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saudara, firman Tuhan yang kita baca dengan lugas, dengan tegas, memberi satu prinsip penting buat setiap kita, yaitu kita harus saling mengasihi. Titik. Ada dua catatan penting terkait ayat yang kita baca tadi. Catatan yang pertama adalah mengasihi adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada peribahasa seperti ayah atau ibunya, demikianlah anak-anaknya. Inilah konsep atau ide yang dimiliki atau digagas oleh Yohanes. Itu dapat kita simpulkan jika kita membaca surat Yohanes ini secara menyeluruh. Allah, Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih. Jika demikian, maka seperti Bapaknya, demikian pula kita seharusnya anak-anak Allah. Jadi, kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka mengasihi adalah genetika kita. Maka mengasihi adalah jati diri kita. Maka mengasihi adalah sebuah keharusan. Karena mengasihi adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Catatan yang kedua, mengasihi bukan hanya kepada saudara seiman, tetapi kepada semua orang. Kalau kita baca secara utuh surat Yohanes, maka kita dapat tahu bahwa dalam pandangan Yohanes, Allah mengasihi semua manusia. Paling tidak ini ditegaskan oleh Yohanes ketika ia menuliskan, dan ia, Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Itu tercatat pada pasal yang kedua, ayat yang kedua. Perhatikan saudara, bukan dosa sebagian dunia, tetapi dosa seluruh dunia. Kalau catatan ini kita tarik ke masa kini, maka kalau Allah mengasihi semua manusia, maka kita, anak-anak Allah, juga seharusnya mengasihi semua manusia. Saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus saling mengasihi. Mengaitkan dengan keadaan yang kita hadapi saat ini, maka di tengah pandemi seperti saat ini pun, kita juga harus tetap mengasihi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita mengasihi sesama kita di tengah pandemi ini. COVID bukanlah dosa. COVID bukanlah karena dosa atau salah. Oleh karena itu, janganlah menuding orang yang terkena COVID sebagai orang yang sedang diazab atau sedang dihukum oleh Tuhan. Meski kita tetap menjaga jarak fisik, tetapi mari kita tetap menjaga hati tetap dekat. Ada banyak kesaksian bagaimana kepedulian kepada mereka yang terpapar COVID ditunjukkan. Salah satunya adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari bagi mereka yang karantina mandiri.
Kepedulian kepada mereka yang terpapar COVID adalah salah satu bentuk saling mengasihi. Bagi kita yang terkena COVID, tidak perlu malu untuk mengakui kalau kita terkena COVID. Karena ini bukan dosa. Dan dengan mengakui kita dapat mencegah penyebaran lebih luas lagi. Ini pun adalah salah satu bentuk saling mengasihi. Bagi kita para pengusaha, mengambil keuntungan bukanlah hal yang dosa atau salah, tetapi jagalah tetap dalam batas yang wajar. Jangan sampai kita membisniskan hidup mati seseorang hanya dengan mengukur dari materi saja. Bagi kita yang sekarang berada dalam kondisi di bawah, dalam kondisi yang sulit, jangan menyerah. Pandemi memang belum berlalu, tapi pandemi pasti akan berlalu. Tetap jaga kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan orang-orang di sekitar saudara. Dengan pakai masker, ikuti protokol kesehatan. Ini pun adalah salah satu bentuk saling mengasihi. Saudara juga bisa terus menambahkan bentuk-bentuk yang lain dalam mengasihi sesama kita. Saudara, surat Yohanes adalah surat yang menantang. Ia menantang bukan karena sulit untuk dimengerti. Ia menantang karena justru sederhana. Ia menantang justru karena lugas. Sebagai anak-anak Allah, di tengah pandemi kita tetap harus saling mengasihi. Kita mengasihi karena itu adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita mengasihi bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan, pandemi belum berlalu. Kondisi sulit mungkin masih terus kami hadapi. Dan biarlah kasih Tuhan yang besar itu memampukan kami untuk terus saling mengasihi meskipun di tengah pandemi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat mengasihi dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.